belajar kembali dengan guru kita membahas kitab Roqiq Shahih karya Imam Bukhari, kitab Pelembut Hati yang sekarang sudah mencapai bab 10, mewaspadai fitnah hartawi. Mohon untuk jamaah semua bisa dipersiapkan catatannya, dan bagi yang ingin bertanya bisa langsung ditulis chat ke nomor WA yang sudah tercantum, dan dimohon untuk bisa di-mute audio atau HP-nya selama kajian berlangsung. Tafadhol masykuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis yang termaktub dalam Kitabur Riqaq, itu hadis-hadis yang melembutkan hati seseorang yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita sampai pada bab ke-10, bab ma yuttaqa min fitnatil mal. Itu tentang mewaspadai fitnah harta. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Asim an Abi Ibni Jurayj an Atha qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal labtagha thalithan." Seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah isinya penuh dengan harta, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak bisa memenuhi rongga ibnu Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat. Hadis makna, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu Atha yaqul. Sami'tu Ibnu Abbas yaqul, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau anna libni Adam mil'a wadin malan, seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh dengan harta, la ahabba anna lahu ilaihi mislahu, maka dia ingin punya harta lembah yang lain yang seperti itu pula. Wala yamla'u aina bni Adam illa turab, dan matanya tidak bisa dipenuhi kecuali oleh tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan mengampuni orang yang bertobat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, fala adri minal Qur'an am huwa am la. Saya tidak tahu apakah perkataan Nabi seandainya anak Adam memiliki satu lembah harta, dia akan mencari lembah yang berikutnya, ini dari Al-Qur'an atau bukan. Qala wa sami'tu Ibnu Zubair yaqulu dzalika 'alal mimbar, dan aku mendengar Abdullah bin Zubair mengucapkan hal tersebut di atas mimbar. Hadis berikutnya juga mirip, saya bacakan lagi riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman bin Sulaiman ibn al-Ghasil an Ibni Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad an Abbas ibn Sahal bin Sa'ad qala sami'tu Ibn Zubair 'ala al-mimbar bi Makkah fi khutbatihi yaqul. Kata Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar di kota Mekah, fi khutbatihi, dia berkhutbah di atas mimbar. Yaqul, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi SAW, anaknya Zubair bin Al-Awwam, dan dia adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abdullah bin Zubair, dia berkhutbah di atas mimbar di kota Mekah, ya ayuhan nas, inna Nabi SAW kana yaqul, wahai manusia sekalian, sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, lau ana ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahab, seandainya seorang anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, ahabba ilaihi thaniyan, maka dia ingin punya satu lembah emas yang lain lagi. Walau u'tiya thaniyan, kalau dia diberikan lembah emas yang kedua, ahabba ilaihi thalithan, maka dia ingin mencari lembah emas yang ketiga. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak bisa menutup rongga tubuhnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis yang terakhir yang mirip, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik. Kali ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab", seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia ingin punya dua lembah. Walan yamla'u fahu illa turab, dan mulutnya tidak akan bisa dipenuhi kecuali
tanah, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang kembali kepadanya. Wa qala lana Abul Walid, kata Imam Al-Bukhari, Abul Walid berkata, qala haddatsana Hammad bin Salam an Thabit an Anas an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kunna nara hadza minal Qur'an hatta nazalat alhaakumut takatsur. Kami dulu memandang sabda Nabi ini bagian dari Al-Qur'an sampai turunlah firman Allah, alhaakumut takatsur, sungguhnya kalian telah terlalaikan dari sikap berbanyak-banyak. Ini semua hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari bermuara pada satu makna, yaitu seorang anak Adam kalau sudah memiliki satu lembah harta, maka dia tidak akan pernah puas, dia akan mencari lembah kedua. Kalau dia sudah punya lembah harta yang kedua, dia akan mencari lembah yang berikutnya. Dan ini rupanya sering diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi ingatkan. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dari beberapa sahabat. Datang dari Ibnu Abbas, sudah tadi kita bacakan. Datang dari juga Abdullah bin Zubair. Datang juga dari Anas bin Malik, dan datang juga dari Ubay bin Ka'ab. Di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan 4 sahabat meriwayatkan sabda ini. Berarti Nabi SAW sering mengulang-ulang hadis itu, atau Nabi mengucapkannya di hadapan banyak orang sehingga banyak sahabat yang mendengarnya. Ya, karena kita tahu ada terkadang satu hadis yang meriwayatkan satu sahabat saja. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh 4 sahabat dalam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, kemudian di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam beberapa riwayat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seorang anak Adam sudah diberi selembah harta, mal. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah perak. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah emas. Yang ini semua kembali kepada harta. Emas, perak, harta, maknanya mirip-mirip ya. Demikian juga, di dalam riwayat juga disebutkan tidak akan menutupi rongga tubuhnya. Tidak akan menutupi rongga mulutnya. Tidak akan menutupi matanya, kecuali tanah. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu selalu semangat mencari harta dan tidak pernah berhenti. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Karena ketika dia mati, maka mulutnya tertutup dengan tanah. Kalau dia mati, maka rongga perutnya akan tertutup dengan tanah. Kalau dia mati, maka matanya akan tertutup dengan tanah. Selama dia belum mati, maka matanya tidak pernah berhenti untuk mencari-cari harta. Melihat ke sana, melihat ke sini, tertarik dengan itu, tertarik dengan ini. Sifat manusia seluruhnya. Laki-laki maupun ibu-ibu ya. Bapak-bapak maupun para pemuda. Semuanya ya. Pokoknya lihat harta pasti tertarik, sifat manusia. Ibu juga demikian, lihat inilah, ini barulah, anu barulah ya. Matanya tidak bisa berhenti kecuali sudah dikisi tanah. Kalau udah tanah mati selesai. Mulutnya enggak pernah berhenti ngomong ya. Pengin ini, pengin anu, pengin ini, cita-citanya tidak akan berhenti kecuali kasih masuk tanah ya. Ya. Dan itu sifat manusia. Sehingga sampai-sampai perkataan Nabi ini sempat diperselisihkan oleh para sahabat. Apakah ini termasuk ayat Al-Qur'an atau bukan? Namun yang lebih wallahu alam bisawab yang disebut dirojihkan oleh sebagian ulama, ini bukan Al-Qur'an, dia hadis. Kami dulu menyangka itu adalah hadis sampai turunlah firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hadis ini maknanya sama seperti ayat tersebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Alha yaitu kalian telah dilalaikan, dibuat lahu. Alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak telah membuat kalian lalai. Manusia ini lalai untuk ingat akhirat. Kenapa? Karena berbanyak-banyak. Bukan karena enggak punya. Seorang lalai lupa mungkin ibadah karena dia kalau enggak cari makan dia mati, ya mungkin kita kasih uzur. Tapi masalahnya bukan apa, dia sudah makan, dia sudah kenyang, dia sudah gemuk malah ya. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya, tapi dia enggak pernah berhenti. Terus dia berbangga dengan banyak-banyak. Meskipun sudah tua, meskipun sudah berusia manula, meskipun rambutnya sudah putih, meskipun sudah kulitnya sudah mulai keriput, dia tidak akan pernah berhenti. Kapan dia berhenti? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan sampai kalian masuk dalam kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, mata dipenuhi tanah, mulut dipenuhi tanah,
rongga tubuh dipenuhi tanah, baru kalian berhenti. Ya, ini sifat manusia. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya yang buat kita lalai bukanlah karena kekurangan, tapi yang buat kita lalai karena banyak-banyakan. Ya, karena banyak-banyakan. Artinya kita manusia seperti itu ya. Sudah punya ini masih ingin punya itu, sudah punya masih punya itu ya. Sudah punya satu lembah emas, kalau seandainya satu lembah emas, dia enggak akan berhenti. Lihat orang apa akan kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah berikan sama dia berlebihan sehingga dia harus infakkan di jalan Allah. Tapi kalau orang sudah bicara dunia murni, dia tidak akan pernah berhenti. Dia sudah satu lembah emas, dia akan mencari lembah berikutnya dan berikutnya, dan dia baru berhenti kalau dia sudah meninggal dunia. Karenanya setelah itu ya, makanya dikatakan la yashba minad dunya hatta yamut, yaitu dia tidak akan pernah puas dari dunia kecuali sampai dia meninggal dunia. Demikian juga dikatakan wala yashba man khuliqa minat turab illa biturab. Makhluk yang diciptakan dari tanah itu manusia tidak akan pernah puas kecuali dikasih tanah pula baru dia puas. Artinya kalau sudah mati baru selesai. Selama belum dikasih tanah, dia akan terus mencari, dia lupa umurnya sudah tua, dia lupa bahwasanya kematian bisa datang dengan tiba-tiba merenggut nyawanya ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengatakan kalau anak Adam dikasih satu lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau dikasih dua lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau dikasih tiga lembah emas, cari keempat. Tapi di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan Allah mengampuni orang yang bertaubat. Ini dalil bahwasanya semangat mencari harta tiada henti adalah dosa. Kenapa? Karena ketika dia semangat mencari harta tiada henti, pasti banyak yang akan dia tumbalkan. Waktu ibadahnya akan dia tumbalkan. Ya. Porsi dia untuk ibadah untuk Allah pasti akan jadi tumbal. Ya, kemudian belum lagi kalau dia terlalu semangat mencari harta, dia pasti akan menerjang perkara-perkara yang haram demi untuk mendapatkan keinginannya semua itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa yatubullah, tapi kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ada orang seperti dia di ujung hayatnya dia sadar, ya sudah cukup saya seperti ini. Saatnya saya kembali kepada Allah. Saatnya saya mulai menginfakkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sadar bahwasanya sikapnya yang tamak tersebut adalah merupakan perbuatan dosa. Makanya siapapun yang sempat terjebak dengan ketamakan, kalau dia bertobat Allah akan terima tobatnya. Dan sifat tamak tersebut terhadap harta adalah suatu bawaan manusia. Kalau bahasa Arab disebut jibilli, itu sesuatu yang memang manusia seperti itu diciptakan. Tidak pernah puas dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terjaga dari sifat tamak jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika Allah menyandarkan syuhha nafsihi, ketamakan jiwanya, ini dalil bahwasanya ketamakan itu merupakan sifat dasar suatu jiwa. Tetapi seorang bisa mengontrolnya. Seorang bisa mengontrolnya, bisa melawannya, makanya orang yang seperti ini orang yang beruntung. Meskipun itu adalah sifat dasar jiwa, tapi ketika dia bisa mengontrol dia beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi." Siapa yang menjaga dirinya dari ketamakan jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung. Jadi inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada. Kita kalau mengikuti ketamakan jiwa kita maka tidak ada kata klimaks, tidak ada. Apalagi kalau kita menengok ke atas. Ya, Rasulullah SAW sudah ingatkan, la tanzuru ila man fawqakum, jangan pernah lihat ke atas, walakin inzuru ila man tahta minkum, tapi lihat yang ke bawah. Kalau lihat dunia lihat ke atas tidak akan pernah selesai. Kita punya rumah semewah apapun masih ada rumah yang lebih mewah. Kita punya mobil semewah apapun masih ada mobil yang lebih mewah. Kita punya suami setampan apapun, pemuda setampan apapun, masih ada yang lebih tampan. Kita punya istri secantik apapun akan ada yang lebih cantik. Kita apapun, kita punya emas sebanyak apapun masih ada yang lebih banyak. Kita sudah setenar apapun masih ada yang lebih tenar daripada kita dan tidak akan pernah selesai. Makanya agar selesai lihat ke bawah. Lihat ke bawah sehingga kita ada klimaks. Dan kalau kita sudah lihat ke bawah, kita akan bahagia karena kita tahu fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kalian ke bawah maka kalian tahu nilai nikmat yang Allah berikan kepada kalian sehingga kita mencapai kebahagiaan, sehingga kita bisa
qanaah. Kita bisa qanaah. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Jadi inilah hadis ini persis ya. Kalau anak Adam dikasih 2 lembah emas, dia akan mencari yang ketiga dan seterusnya dan tidak akan memenuhi rongga tubuhnya kecuali tanah. Persis seperti makna firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus terlalaikan dengan sifat banyak-banyakan, berlomba-lomba banyak-banyakan. Kalian baru berhenti kalau masuk dalam kuburan. Kalau masuk dalam kuburan. Taib. Hadis berikutnya. Jadi ibu yang hobinya ngumpulin tas, sudah saatnya bertobat ya. Saatnya bertobat ya. Tobat ya sudah. Yang hobinya ngumpulin jam banyak-banyak, sudah bertobat ya. Bertobat ya. Di antara bentuk tobat, tasnya dijual, disedekahkan hasilnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bab 11. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal mal khadiratun hulwah. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal mal khadirah hulwah. Sungguhnya harta ini adalah khadirah, hijau dan hulwah, hijau dan manis. Khadirah hijau maksudnya enak dipandang. Kita manusia seperti melihat sesuatu yang rumah megah, jam yang indah, tas yang indah, menyenangkan untuk dipandang. Kalau hulwah itu dari sisi merasa. Kalau kita pakai kita merasa nyaman. Manis. Jadi dia hijau dan manis. Hijau enak dipandang, manis untuk dirasakan. Demikianlah sifat harta. Ya, lihat mobil mewah enak dipandang, dinaiki manis, ya. Seperti itu. Rumah dilihat mewah, ditempati manis. Ya. Ini itu manusiawi. Rasulullah jelaskan hal tersebut. Taib, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah berfirman, telah dihiasi indah bagi manusia hubbus syahawati, yaitu kesukaan hawa nafsunya. Berupa apa? Berupa wanita, anak-anak, harta yang berlimpah ruah, yang terdiri dari emas, perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang, tanam-tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Di sini ayat ini, ayat surat Al-Imran ayat 14 ini, menjelaskan bahwasanya adalah suatu bawaan dari sananya manusia itu tertarik dengan perkara-perkara ini yang Allah sebut dengan mata'ud dunya. Mata dalam bahasa Arab artinya suatu yang digunakan dan akan berakhir. Ya, dan semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Makanya disebut dengan mata. Mata itu kesenangan, suatu seperti barang yang dipakai akan selesai. Dan sebaik-baik kesenangan yang digunakan adalah istri yang salehah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini seluruhnya adalah kesenangan yang sementara, gampangannya bahasa kita. Dan kesenangan sementara yang terindah adalah istri yang salehah, istri yang salehah. Di antara mata'ud dunya, di antara kesenangan-kesenangan dunia yang memang manusia diciptakan suka dengan kesenangan tersebut, yang pertama adalah wanita. Lelaki dihiasi secara fitrahnya, secara nalurinya, senang dengan wanita, ya, senang dengan wanita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-thayyib wan nisa." Kata Nabi SAW, aku dijadikan suka dari perkara dunia adalah parfum dan wanita. Kemudian dan ini yang paling berbahaya, fitnah wanita, ya, karena itu yang paling digandrungi oleh para lelaki. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, jadi Allah mendahulukan penyebutan wanita sebelum harta dan yang lainnya, ya, sebelum anak-anak dan yang lainnya, karena wanita ketertarikannya luar biasa bagi laki-laki. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan peninggalku suatu fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Waspadalah kalian terhadap dunia dan waspada kalian terhadap wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel terkait dengan fitnah wanita. Dan sekarang jelas bahwasanya wanita dijadikan barang dagangan di mana-mana. Wanita yang dipajang, iklan apapun pasti apa?
wanita, mau iklan Pepsodent atau iklan apapun, iklan odol, iklan mobil, iklan apapun pasti ada wanitanya ya. Ya mungkin barangnya kecil, wanitanya yang besar ya. Karena supaya orang lihat dulu baru kemudian lihat barang apa yang didagangkan tersebut. Semua barang-barang iklannya isinya apa? Wanita, karena itulah yang paling menarik. Itu yang paling menarik untuk dilihat. Taib, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa." Dijadikan lelaki suka dengan wanita, kemudian anak-anak. Orang juga suka dengan ini, fitnah terkait laki-laki dan wanita, senang punya anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah ruah berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang adalah mobil ya. Orang banyak terfitnah dengan mobil, ingin beli mobil mahal-mahal ya. Ada yang sampai 8 miliar, lebih daripada itu, kurang lebih daripada itu. Tidak sebanding dengan manfaat yang digunakan. Wal an'am, dan juga binatang-binatang ternak, kemudian sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia yang sementara ya, sementara. Maka dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kesenangan dunia kecuali adalah kesenangan yang menipu. Qala Umar radhiyallahu anhu berkata, "Allahumma inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana." Ya Allah, kami tidak bisa menolak bahwasanya kami senang dengan perkara-perkara yang kau hiaskan bagi kami. Artinya kami senang, manusiawi. Umar mengatakan, ya Allah, kami manusiawi. Suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, harta yang mewah, emas, perak, dan yang lainnya. Kemudian tapi Umar berkata, Allahumma, jika perkaranya demikian ya Allah. Artinya kami mengakui, kami ini manusia ya Allah. Engkau telah menghiaskan bagi kami wanita, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, hewan-hewan ternak. Kalau begitu ya Allah, Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa menginfakkan sesuai dengan yang seharusnya. Artinya kalau kau berikan kepada aku nikmat, ya aku gunakan sesuai dengan. Kalau diberikan kuda pilihan, aku gunakan pada tempatnya. Kalau kau diberikan aku emas, aku infakkan pada tempatnya. Artinya jangan sampai karena aku cinta dengan perkara-perkara ini, aku lupa untuk menunaikan hak atau keharusan, kewajiban yang terkait dengan harta-harta tersebut. Ini perkataan Umar. Ini adalah kejujuran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tidak mengatakan saya tidak suka harta, enggak, itu bohong. Semua orang suka harta. Kita suka harta, suka rumah mewah, suka kuda pilihan. Apalagi mereka dulu berjuang, ada kuda pilihan yang berlari kencang, ya suka. Kita suka dengan semua binatang ternak, emas, perak, harta berlimpah, tidak bisa kita pungkiri. Karena tidak bisa kita pungkiri, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting kalau harta itu datang kepada kita, kita bisa keluarkan pada apa? Tempatnya. Jangan sampai karena kita begitu cinta, kita tahan, tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan, akhirnya itu yang mudarat bagi kita. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Ali ibn Abdullah. Abu Abdullah Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah menyampaikan kepada kami Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Az-Zuhri. Dari Sufyan dia berkata, aku mendengar Az-Zuhri berkata, qala yaqul akhbarani Urwah wa Sa'id bin Musayyib an Hakim bin Hizam. Telah mengabarkan kepadaku Urwah dan Sa'id bin Musayyib dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ponakan Khadijah. Ponakan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Hakim bin Hizam inilah yang membeli budak bernama Zaid bin Harithah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi merdekakan dan Nabi jadikan dia sebagai anak angkat. Jadi ini Hakim bin Hizam adalah seorang yang sangat dermawan. Kata Hakim bin Hizam, dia cerita, Sa'altun Nabi SAW fa'a'tani. Kalau tidak salah terjadi pada perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW menang dalam peperangan tersebut dengan harta yang berlimpah ruah. Ribuan onta, ribuan kambing, emas entah ribuan kilo, banyak sekali. Ketika itu perang tersebut melawan kabilah Hawazin, Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW bagi-bagi semuanya. Orang datang, Rasulullah bagi. Di antaranya yang minta dapat bagian adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dekat dengan Nabi SAW. Dialah ponakan Khadijah. Dan Hakim bin Hizam baik sama Khadijah. Sejak dahulu dia bantu Khadijah. Meskipun dia kafir, dia masuk Islam belakangan. Meskipun dia kafir, dia sudah bantu tantenya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan banyak hadis bercerita tentang masalah ini. Intinya dia datang pada Nabi, dia berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku minta bagian ghanimah dari Nabi, Nabi pun kasih.
Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian saya minta lagi, Rasulullah kasih lagi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Aku minta ketiga kali, dikasih lagi. Ini kalau tidak salah sekali minta 100 ekor onta. Kalau tidak salah ya. Rasulullah SAW kalau ya bisa jadi Rasulullah seperti sahabat Rasulullah SAW memberikan dia 300 ekor onta sampai akhirnya dia pun masuk Islam dan cinta kepada Nabi SAW. Ya. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal, dipukul dan ditaruh batu, dijumur di bawah terik matahari, diarak, digeret oleh anak-anak. Majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini punya anak. Di antara namanya Ali, di antara namanya Safwan. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli siapa? Bilal. Bilal dibebaskan. Kemudian berjalan dengan waktu, itu di awal Islam, berjalan dengan waktu akhirnya kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Sampai terjadi perang Badar. Ketika perang Badar, rupanya majikan Bilal ini datang dalam perang Badar. Dan dilihat oleh Bilal, ini siksa saya dulu. Yang taruh batu di atas dada saya, yang anak-anak girit saya di atas. Akhirnya Bilal mengatakan, "Ma najautu in naja?" Saya yang selamat atau dia yang selamat. Tidak ada pilihan, tidak mungkin dua-dua selamat. Saya yang selamat atau dia yang selamat. Rasul kufur Umayyah bin Khalaf. Ini gembongnya kekufuran. Akhirnya para sahabat datang pun kemudian membunuh Umayyah bin Khalaf dan membunuh anaknya Ali bin Umayyah bin Khalaf. Yang selamat anaknya namanya Safwan. Safwan ini tidak ikut perang Badar. Maka setelah itu dia tahu bapaknya dan anak kakaknya meninggal dunia, maka dia jengkel, dia dendam sama Nabi SAW. Maka pertempuran berikutnya dia selalu menjadi pemimpin salah sebagian pasukan. Intinya gembong-gembong dari kekufuran. Safwan bin Umayyah anaknya. Dalam perang Uhud dia ikut andil, dalam perang Khandaq ikut andil. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, dia kabur. Dia tidak ingin masuk Islam. Padahal orang sudah pada masuk Islam, dia kabur. Akhirnya Rasulullah SAW beri pengamanan. Kata Rasulullah SAW, silakan kau tinggal sama kami, tidak harus masuk Islam. Tinggal aja, tidak apa-apa. Akhirnya dia tinggal berbulan-bulan. Rasulullah bilang, tidak apa-apa kau tidak masuk Islam. Ketika perang Hunain, setelah Fatu Makkah, Rasulullah perang Hunain, dia ikut serta. Dia ini masih kafir. Dia masih kafir. Rasulullah SAW menang dalam perang Hunain, mendapatkan ribuan onta, pokoknya harta banyak sekali. Maka Rasulullah SAW kasih dia 100 ekor onta. Rasulullah kasih 100 ekor onta. Rasulullah SAW kasih 100 ekor onta sampai akhirnya dia masuk Islam. Dia berkata, sungguh tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti wajah Muhammad. Tetapi dia terus kasih aku, sampai jadilah dialah wajah yang paling aku cintai di antara wajah yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Rasulullah mengambil hatinya dengan memberikan harta kepada dia. 100 ekor onta, 100 ekor onta, 100 ekor onta. Hakim bin Hizam juga minta. Ya Rasulullah, saya minta, Rasulullah kasih 100 ekor onta. Minta lagi, Rasulullah SAW kasih lagi. Minta lagi, Rasulullah kasih lagi, bukan sedikit. Setelah Rasulullah SAW kasih, dia tidak minta lagi. Dia cuma minta 3 kali, Rasulullah kasih terus. Kalau dia minta 4 kali, Rasulullah SAW kasih. Bagaimana dia ini ponakan istri yang paling dia cintai, Khadijah. Istrinya Khadijah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yang berkorban seluruh hartanya untuk Nabi SAW. Yang menemani Nabi dalam perjuangan dakwah dalam kondisi sulit ketika masih di Mekah. Beda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Istri Nabi yang lainnya menemani Nabi sudah di Madinah. Nabi di Madinah dalam kondisi nyaman sebagai kepala negara. Tapi ketika Nabi masih di Mekah, dia dimusuhi oleh seluruh penduduk kota Mekah. Siapa yang menemani kehidupan dia suka dukanya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya Rasulullah SAW sangat sayang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini ponakannya siapa? Khadijah. Maksud saya, seandainya ponakannya Khadijah ini minta harta 1000 ekor onta pun mungkin Rasulullah SAW kasih. Tetapi dia minta cuma 3 kali. Saya minta, Rasulullah kasih. Setelah dia tidak minta lagi, baru Rasulullah SAW nasihati. Ya, Rasulullah SAW nasihati ini bukan supaya menolak ngasih, tapi Rasulullah kasih dulu, sudah kasih, dia tidak minta lagi, baru Rasulullah SAW nasihati. Apa kata nasihat Nabi SAW? Inna hadzal mal. Atau dalam sebagian riwayat dia mengatakan sungguhnya harta ini, atau dalam sebagian riwayat diriwayatkan Sufyan bahwasanya Hakim bin Hizam berkata, qala li, Rasulullah SAW berkata kepadaku setelah kasih harta yang banyak, ya Hakim, wahai Hakim, in hadzal mal khadiratun hulwah. Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau tadi saya sebutkan enak dipandang, manis enak dirasakan. Faman akhadhahu bi tibin nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang tidak tamak, ya, maka akan diberkahi, Wa man akhadhahu bi israfi nafsin. Adapun siapa yang mencari harta dengan tamak, lam yubarak lahu fi. Tidak akan diberkahi. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Jadilah dia orang yang mencari harta dengan tamak seperti orang yang makan tidak pernah kenyang.
Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, dan yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nasihat dari Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam setelah Nabi memberikan ini. Bagaimana lembutnya Nabi. Nabi tidak ngomel waktu kasih. Nabi kasih dulu, sudah selesai baru Rasulullah SAW kasih nasihat kepada dia sebagai pelajaran bagi dia. Sungguhnya harta itu hijau dan manis. Nah, orang mencari harta ada dua model. Ada yang mencarinya dengan ya dia dapat, alhamdulillah, tidak tamak, dia cari, dia berdagang, dia berusaha, dapat, alhamdulillah, enggak ya dia sabar. Ada yang tamak, sudah dapat, tamak terus. Nah, orang seperti ini kata Nabi yang mencari harta dengan ketamakan, dia tidak akan pernah puas. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Dan orang yang seperti ini tidak akan diberkahi. Apa itu keberkahan? Keberkahan pada harta yang diberkahi, harta tersebut menjadikan seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat harta, dia semakin tawadhu, dia semakin bersyukur kepada Allah, dia semakin banyak bersedekah, ya, dia semakin banyak berinfak, dia gunakan untuk haji, untuk umrah, gunakan silaturahmi, itu namanya hartanya berkah. Dan dia cukup dengan hartanya tersebut. Tapi kalau harta tidak diberkahi, meskipun jumlah banyak, harta tersebut dia gunakan yang tidak bermanfaat, hanya untuk berhura-hura, hanya untuk berfoya-foya, yang akan menambah hisapnya pada hari kiamat kelak. Beri barang-barang yang tidak perlu, hanya numpukin barang untuk bangga-banggaan kekayaannya, tidak berkah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah merasa puas, dia tidak pernah bahagia karena tidak diberkahi. Makanya kita dalam hidup ini kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak saja. Saya kemarin didatangi oleh kawan. Dia ada proyek. Ustaz, saya waktu ke Kalimantan, dia bilang, "Ustaz, saya ada proyek, Ustaz." Miliar-miliar tentunya. Tapi saya harus nyogok sini, nyogok sana, Ustaz. Saya bilang, kalau kau berhak dapat proyek, memang itu proyek kamu, kau menang tender secara murni. Kemudian kau tidak melakukannya kecuali dipaksa sogok, itu lain cerita. Itu hakmu, kau ambil. Tapi masalahnya, kau sudah kong kali kong dulu sama sama sebagian orang, nanti menangkan saya. Kalau kamu menang, berikan kepada saya sekian persen saham, baru saya menangkan engkau. Saya bilang sama dia, kalau ketahuan KPK ketangkap enggak? Ketangkap, Ustaz. Saya bilang, kau jangan terpedaya dengan, ini mana saya baru di Kalimantan. Saya bilang, kau jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Enggak akan berkah. Kau sekarang dapat banyak, suatu saat kau akan celaka dengan harta tersebut. Entah kau sakit, entah istrimu sakit, entah anakmu narkoba, entah kau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kau yang terlihat terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita enggak cari harta banyak, kita cari, tapi kita ingin yang apa? Yang berkah. Yang berkah. Adapun jumlah yang banyak, lihat nanti inilah selingkuhlah, apalah, banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Bahagia tidak harus punya harta sebanyak-banyaknya. Benar, harta membantu bahagia. Kita punya harta, kita bisa ingin ini ada. Tapi kalau tidak berkah, percuma, semakin buat kita binasa. Kebahagiaan tersebut akan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, akhirnya bilang, ya Ustaz, saya enggak jadi. Enggak jadi. Karena waktu temannya nawarkan proyek, dia bilang, saya tanya Ustaz dulu. Setelah saya jelaskan, akhirnya dia bilang, ya sudah, saya enggak jadi. Jadi maksud saya, kita cari harta, kita dagang, kita lakukan sebab kerja, sebab dagang, kita berusaha, tapi kita jangan tamak. Artinya kalau dapat ya udah keterima. Inilah Allah yang takdirkan bagi saya. Jangan kemudian kita enggak puas, tamak lagi. Itu nanti enggak berkah. Karena menunjukkan hati kita terikat dengan harta tersebut, dan Allah akan cabut rasa qanaah dari hati kita. Seorang mencari harta ya berusaha, tapi jangan tamak. Dapat, alhamdulillah, enggak, bukan rezeki saya. Ya, alhamdulillah rezeki hari ini sudah cukup, besok bisa cari lagi. Ya. Baik, ini makna dari bab yang ke-11, ya. Maka seorang waspada, ya, kalau mencari harta jangan tamak. Hadis berikutnya, ya. Atau bab berikutnya, bab ke-12. Iya benar ya, bab ke-12 kan? Ya, bab ke-12 ya. Jadi kalau kita ingin tahu harta kita berkah atau tidak, lihat apakah harta yang kita dapatkan membuat kita dekat dengan Allah, berarti berkah. Buktinya berkah apa? Harta tersebut kita gunakan nyambung silaturahmi, kita kirim buat bibi, buat tante, buat ponakan, buat anak-anak, ya, kita bantu tetangga, kita ada uang juga buat bangun masjid, kita buat, insya Allah itu berkah. Tapi harta tersebut tidak berkah, ciri-cirinya kita tahan, kita pelit, kita malah terpesona untuk beli-beli barang mewah. Ini tidak berkah namanya. Karena semua hal ini hanya membuat kita binasa pada hari kiamat kelak.
Karena harta yang kita dapatkan pasti ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan? Dari mana kau dapatkan? Halal atau tidak? Kalau enggak halal sudah binasa. Kalaupun halal, berikutnya kemana kau habiskan? Hal tersebut kemana kau habiskan. Jadi ibu-ibu jangan lupa untuk membimbing para pemuda-pemuda, para bapak-bapak ya, agar hartanya menjadi berkah ya. Kalau mau beli sesuatu, tanya, Pak, ini bermanfaat bagi kita di akhirat enggak? Kalau bermanfaat, beli. Kalau enggak usah lah Pak, sudah cukup yang sudah ada. Mending kita cari manfaat untuk di akhirat ya. Kalau bermanfaat, beli. Mau beli apa saja bermanfaat untuk akhirat, beli. Enggak ada masalah. Yang penting ada manfaat di akhirat. Kalau kamu beli, siap enggak ditanya oleh Allah, kenapa beli? Kalau siap jawabannya, beli saja. Kalau enggak siap, enggak usah beli. Ya, enggak usah beli. Ya. Baik, bab berikutnya bab maqaddama min malihi fahuwa lahu. Bab judulnya menarik. Apa harta yang dia sedekahkan itulah yang sebenarnya milik dia. Harta yang dia sedekahkan itulah yang sebenarnya milik dia. Artinya yang tidak dia sedekahkan bukan milik dia. Milik ahli warisnya, ya. Yang dia sedekahkan di jalan Allah itulah milik dia. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsani Umar bin Hafs, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Ibrahim At-Taimi, anil Harith bin Suwaid, qala Abdullah, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Pertanyaannya perhatikan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya dia lebih suka daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi. Siapapun di antara kita ya Rasulullah pasti lebih suka hartanya sendiri. Ngapain suka harta orang lain? Ya. Lebih suka hartanya sendiri daripada harta orang lain. Karena harta kita sendiri itulah untuk kita, harta orang untuk orang. Faqala Nabi SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddam. Sungguhnya hartanya yang sungguhnya adalah yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa malu warithihi, dan harta ahli warisnya ma akhar. Adapun harta yang dia kumpulkan yang dia tidak infakkan sebenarnya bukan milik dia, tapi milik ahli warisnya. Milik ahli warisnya ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Battal dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau berkata, fihi tahridhu ala taqdimi ma yumkin taqdimuhu minal mal fi wujuhil qurbah wal bir liyantafi'a bihi fil akhirah. Hadis ini memberi semangat agar seorang menginfakkan hartanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam jalan-jalan kebaikan dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena yang dia infakkan itulah yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Yang tidak dia infakkan ya untuk kepentingan dunia saja, yang dia buat makan, buat jalan-jalan untuk kepentingan dunianya. Tapi yang ada tabungan di akhirat yang dia infakkan di jalan Allah. Yang tidak dia tabung di akhirat ya selesai, enggak ada. Kalau kamu ingin mendapatkan harta yang hakiki, yang bermanfaat di akhiratmu, maka sumbanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip seperti hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah membagi-bagi kambing. Ya Rasulullah SAW sembelih kambing. Rasulullah SAW suruh bagi-bagi kepada orang-orang, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada fakir miskin. Setelah Aisyah radhiyallahu anha bagi-bagi, Rasulullah SAW bertanya, ma baqiya minha? Apakah masih tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma baqiya minha illa katifaha. Semua tidak tersisa ya Rasulullah kecuali bagian punggung kambing yang tersisa yang belum saya bagi. Jadi Rasulullah bertanya, apakah ada yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada yang tersisa, semua sudah habis. Yang tersisa cuma apa? Yang pundak kambing, tulang pundak katif yang belum saya bagi. Maka Rasulullah SAW mengajak Aisyah untuk berfikir sebaliknya. Kata Nabi SAW, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang dibagi seluruhnya itu yang tersisa di akhirat. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Yang tidak tersisa. Nah, kita harus cerdas ya. Hidup dunia cuma sebentar, kita hidup ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan ada hidup yang abadi di sana, di alam sana, namanya alam akhirat. Jangan sampai kita sibuk menabung untuk dunia, kita lupa untuk menabung untuk apa? Akhirat kita.
Ya. Dan ini semua kita pikirkan ya. Kita nanti masing-masing di akhirat ya. Masing-masing di akhirat. Kita bisa menabung dengan amal soleh. Kalau kita nggak punya uang ya alhamdulillah kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa berzikir. Kalau kita punya uang, kesempatan agar kita bisa punya tabungan berupa infak harta. Lihatlah di zaman Nabi SAW bagaimana orang-orang miskin cemburu kepada orang-orang kaya. Orang miskin datang kepada Nabi SAW, mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa harta pahala yang banyak sementara kami tidak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Kami salat, orang miskin kami salat, ternyata orang kaya juga salat. Yasumun kama nasum. Kami berpuasa, orang miskin berpuasa, orang kaya juga berpuasa. Jadi sama nih. Draw untuk urusan apa? Salat dan puasa. Tetapi wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah, kami enggak bisa. Mereka punya kelebihan, bersedekah kami enggak bisa. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat yang miskin, kata Nabi SAW, caranya kalian bersedekah dengan cara yang lain, tidak mesti dengan harta. Likulli tasbihah sadaqah. Setiap bertasbih subhanallah sedekah. Tahlil la ilaha illallah sedekah. Takbir Allahu akbar. Rasulullah ngajarin suruh apa? Bersedekah. Ya, bantu orang yang susah bersedekah, bantu ngangkat barangnya orang apa? Bersedekah. Engkau adil dalam menghukum dua orang yang bersengketa juga sedekah. Akhirnya orang-orang para sahabat miskin senang, ternyata ada jalan sedekah selain apa? Harta. Mereka pun bertasbih, bertahlil, bertakbir. Ternyata sahabat-sahabat kaya juga dengar. Mereka juga ikut bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Akhirnya orang miskin datang, "Ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan kepada kami juga dilakukan oleh orang-orang apa? Orang kaya. Tetap aja mereka unggul, mereka punya harta, kami tidak punya." Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ya sudah, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksud saya, jika seorang diberikan kelebihan harta, kesempatan bagi dia untuk mencapai derajat yang tinggi dengan banyak bersedekah. Ya. Jangan sampai dia simpan hartanya, dia tumpuk hartanya, dan itu harta bukan buat dia, akhirnya buat ahli warisnya. Ahli warisnya enggak tahu gunakan buat apa. Mending untuk kebaikan. Kalau enggak buat kebaikan. Kita bukannya harta kita infakkan seluruhnya tanpa memikirkan anak kita, ya pikirkan anak kita. Kita mungkin kalau punya rezeki kita bangunkan rumah, tapi bukan berarti semuanya ya, Allah kasih rezeki sama mereka. Bukan berarti kemudian kita mikir anak-anak kita enggak mikir kita sendiri. Kita juga pikir diri kita sendiri. Kita harus punya tabungan di mana di akhirat. Ya, alhamdulillah anak istri sudah kita penuhi kebutuhannya, kita sudah sekolahkan, kalau ada duit kita bangunkan rumah ya. Kita sudah beri fasilitas kepada anak istri. Nah, sudah sisanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak dimotivasi. Karena kalau ibu-ibu motivasi bapak-bapak untuk berinfak, ibu juga dapat pahala. Ya, ibu juga dapat apa? Pahala, harta suami ya. Motivasi suami untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sisihkan untuk Allah Subhanahu. Bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian, bukan untuk Allah, tidak butuh dengan itu semua. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Maka orang yang cerdas dia kumpulkan hartanya. Bagaimana cara kumpulkan hartanya? Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta datang dan pergi. Kita keluarkan akan datang lagi. Kita keluarkan akan datang lagi ya. Jadi jangan pelit untuk diri sendiri. Makanya Allah berfirman, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi." Siapa yang pelit, dia pelit pada dirinya sendiri. Saya ulangi. Siapa yang pelit, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi." Siapa yang pelit, maka dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau dia pelit, nanti dia mati di akhirat dia enggak punya apa-apa, enggak punya tabungan. Kenapa dia pelit selama ini? Tapi kalau dia enggak pelit, dia infak buat ini, keluarga dia kasih, kerabat dia kasih, rahim dia kasih, keluarga istri dia kasih, dia bagi-bagi ponakan semuanya bagi-bagi, habisnya apa? Di semuanya jadi tabungan dia. Jadi tabungannya di akhirat. Saya kadang-kadang bilang teman-teman yang beruang, yang berduit, beruang tersebut, saya bilang, antum kan sudah kaya, sudah apa lagi? Mau apa lagi? Rumah udah ada, istri udah ada, anak-anak udah ada, mobil udah ada, terus mau ngapain lagi? Mau punya mobil banyak, yang naik paling cuma ya 1, 2, nggak mungkin naik mobil sekaligus 3, 1 aja dipakai. Kalau makan mau kaya banyak, nggak bisa juga makan banyak-banyak. Makan 1 piring sudah selesai. 2 piring takut kolesterol lah, takut ini lah, takut anak, sudah. Terus mau ngapain? Rumah banyak-banyak, tinggalin cuma 1. Mau ya terus gimana? Waktu tidur juga. Kalau sudah tidur nggak ada bedanya rumah mewah dengan rumah biasa. Tidur ya. Ya kita punya kelebihan waktu, kelebihan harta, mau ngapain lagi? Pikir akhiratmu. Jangan sibuk bangun istana di dunia, lupa untuk bangun istana di mana? Di akhirat.
Ya, oleh karenanya ini kerjasama antara pemuda dan pemudi ya. Antara suami istri. Ibu-ibu semangati para remaja masjid, para pemuda masjid untuk punya tabungan di akhirat. Ya, karena kalau bapak-bapak yang berinfak atas motivasi ibu-ibu, ibu-ibu juga dapat apa? Pahala. Ibu juga dapat pahala. Taib, bab berikutnya. Bab al-muksirun humul muqillun. Ini sama mendukung bab berikut sebelumnya, bab ke-13. Bab bahwasanya orang yang berbanyak-banyakan di dunia, beli ini, beli anu, punya aset banyak-banyak, mereka yang miskin pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena asetnya dia nikmati di dunia. Tapi kalau dia gunakan infak di akhirat, maka dia akan kaya di mana? Di akhirat. Karena semua dia tabung di akhirat. Yang tabung untuk urusan dunia, dia nanti miskin di akhirat. Kenapa? Harta semuanya untuk apa itu? Dunia, untuk ini, untuk jalan-jalan, untuk foya-foya, bangun ini, bangun macam-macam. Dia lupa untuk berinfak di jalan. Dia lupa untuk tabungannya di akhirat. Maka Nabi mengatakan al-muksirun, orang yang berbanyak-banyakan di dunia, mereka itulah yang miskin, yang sedikit, tidak punya apa-apa ketika di akhirat. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Makna dari ayat ini, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi kehendaknya tersebut, ya. Dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada jatah bagi mereka di akhirat kecuali neraka jahanam, dan akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini tentang orang-orang yang pikiran mereka orang cuma dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Mereka cari, mereka Allah kasih. Orang-orang non-muslim, orang kafir ketika mencari dunia Allah kasih. Bahkan mereka mungkin lebih hebat, hidupnya mewah daripada kaum mukminin. Tapi ketika mereka hidupnya orang cuma dunia, dunia dan dunia, maka di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Mereka benar-benar kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Karena tidak ada yang mereka sisihkan untuk tabungan mereka di akhirat kelak. Maka janganlah kita seperti mereka. Walladzina kafaru yatamatta'un ya'kulun wa yatamatta'un kama yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan nar mathwal lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kafir yatamatta'un, mereka bersenang-senang, wa ya'kulun, dan mereka makan dan minum kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak yang makan dan minum. Wan naru mathwal lahum, kemudian neraka adalah tempat kembali mereka. Ya. Kita enggak, kita yakin ada hari kebangkitan. Kita yakin kita akan dibangkitkan kembali untuk menjalani suatu kehidupan yang abadi. Maka jangan sampai orientasi kita adalah dunia, tapi hendaknya orientasi kita adalah akhirat. Ya, ini perlu kerjasama antara bapak-bapak dan ibu-ibu, antara pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ya. Baik, kita lanjutkan hadis. Insyaallah bab ini bab terakhir kali ini. Ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Jarir bin Abdul Aziz bin Rufai an Zaid bin Wahab an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala kharajtu lailatan minal layali. Suatu malam aku berjalan sendiri. Suatu malam di antara malam-malam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Tiba-tiba aku melihat Nabi jalan sendirian. Wa laisa ma'ahu insan. Rasulullah SAW tidak bersama seorang pun. Qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahadun. Menurutku Rasulullah SAW lagi pingin jalan sendirian. Dia tidak pingin ada orang lain jalan sama dia. Faja'altu amshi fi dhillil qamar, maka aku pun ketika itu sepertinya bulan purnama, maka aku pun berusaha berjalan di bayangan-bayangan rembulan, yaitu bagian yang tidak terkena cahaya rembulan. Biar Rasulullah tidak tahu, Rasulullah lagi pingin jalan sendiri, maka saya pun jalan dari agak kejauhan dalam kegelapan. Karena kalau di bawah cahaya rembulan akan ketahuan. Sebagian ulama mengatakan Abu Dzar sengaja jalan demikian bukan untuk ngikutin Nabi, tapi khawatir ada sesuatu, karena mereka para sahabat sangat cinta kepada Nabi SAW. Atau Nabi perlu sesuatu, dia segera sigap untuk apa? Memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Karena seluruh sahabat siap untuk melayani siapa? Nabi SAW. Namun dia beradab, dia tidak ingin mengganggu Nabi. Kelihatannya Nabi lagi ingin jalan apa? Sendirian. Maka dia pun sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketahuan oleh Nabi SAW. Faltafata faro'ani. Nabi pun menengok, dia lihat aku. Faqala man hadha? Rasulullah SAW, ini siapa? Qultu Abu Dzar. Aku jawab, saya Abu Dzar ya Rasulullah.
Ja'alani Allahu fidak. Ya, Allah menjadikan aku sebagai penebusmu ya Rasulullah. Qala ya Abu Dzar, ta'ala. Kata Rasulullah, Abu Dzar kemari. Rasulullah malah panggil dia. Fama syaitu ma'ahu sa'atan. Aku pun jalan sama Nabi berduaan beberapa lama. Subhanallah, nikmat jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masih nasihat. Rasulullah SAW bilang, innal mukthirina humul muqiluna yawmal qiyamah. Ya Rasul, ya wahai Abu Dzar, orang-orang yang banyak-banyakin harta di dunia ini tidak berinfak, mereka akan miskin pada hari kiamat kelak. Ya. Mobil mewah, punya rumah banyak, punya ini banyak, harta banyak, mati. Waktunya mati, enggak punya tabungan di akhirat. Ya. Illa man a'tahu Allahu khairan fanafakha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa ra'ahu. Kecuali orang yang Allah berikan harta, kemudian dia sumbangkan sebelah kanannya, sebelah kirinya, di depan dia sumbang, di belakang dia sumbang, wa amila fi khairan, dan dia gunakan harta tersebut untuk melakukan apa? Kebajikan. Itu baru kaya di dunia, kaya di akhirat. Dia punya harta, dia berinfak jalan Allah, dia bantu keluarganya, dia bantu anak yatim, dia bantu pondok, dia bangun masjid, dia undang orang makan, dia panggil keluarga semuanya untuk makan di rumah, dia menyambung silaturahmi, ya. Dia bantu dakwah, dia semuanya dia lakukan, ya. Dia gunakan hartanya untuk haji, untuk umrah. Dia manfaatkan hartanya untuk dirinya di akhirat. Makanya subhanallah ketika Rasulullah SAW menugaskan Amr bin Al-As untuk berperang dalam perang Zatul Salasil, Amr bin Al-As baru masuk Islam. Rasul bilang, wahai Amr, sini. Saya ingin kau jadi pemimpin perang, supaya kau dapat harta ghanimah. Supaya kau dapat harta ghanimah. Maka Amr bin Al-As mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak cari harta ya Rasulullah perang, saya ingin cari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya perang bukan untuk mencari harta rampasan perang. Rasulullah tegur Amr, kata Rasulullah, ni'mal mal saleh li rajul saleh. Wah, enggak apa-apa wahai Amr, karena sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang baik. Kalau orang baik yang punya harta, dia akan menggunakan hartanya untuk meningkatkan derajatnya di akhirat kelak. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, bisa jadi kalau orang miskin kan hisapnya pendek. Dia hisap selesai, orang kaya hisapnya panjang ya. Hisapnya panjang. Kalau orang miskin enggak punya apa-apa, mau dihisap selesai apa yang mau dihisap? Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Sebentar sudah selesai masuk surga. Orang kaya terlambat. Sampai disebutkan Nabi SAW, inna fuqara ummati yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya terlambat? Karena hisapnya panjang. Saya enggak usah jauh-jauh, HP saja. Kalau orang miskin punya HP jadul, apa yang mau dilihat? Enggak ada yang dia lihat. Paling cuma nama-nama sama daftar utang dia. Kalau orang kaya HP-nya smartphone, bukan HP-nya satu, HP-nya dua, akunnya banyak. HP-nya panjang. Dihisap. Panjang ya. Jangankan yang hisap Allah, kalau HP kita dipinjam KPK saja 10 menit, kita pusing. Panggil dia, sebentar saya mau hisap HP ibu, 10 menit aja semua data yang dilihat bisa muncul kembali, wah pusing kita. Ini baru HP, belum ini, belum anu. Tetapi kata Ibnu Hajar, kalau orang kaya tersebut, meskipun hisapnya panjang, tapi dia gunakan hartanya untuk jalan Allah, setelah hisap, meskipun dia terlambat masuk surga, tapi surganya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia gunakan hartanya di jalan Allah. Maka kita jangan bodoh ngumpulin harta untuk orang lain, bodoh kita. Kita ngumpulin harta untuk kita, caranya gimana? Kita gunakan di jalan Allah. Rugi kita beli ini, beli ini. Yang kita mati, yang dimati orang, benar, itu ada kebaikan. Tapi jangan kita lupakan diri kita. Kita nyamankan istri kita, nyamankan anak-anak kita, setelah itu nyamankan dirimu sendiri di akhirat kelak. Caranya bagaimana? Banyak menyumbang di jalan Allah. Kita pingin kita di dunia punya duit banyak, di akhirat juga jadi orang apa? Orang kaya. Di dunia kita duit banyak, lupa berinfak, kita miskin di akhirat. Innal muksirin, perhatikan. Kata Nabi SAW, innal muksirin humul muqillun yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang banyak memperbanyak harta di dunia, mereka orang yang miskin pada hari kiamat. Ini sedikit. Kecuali tadi orang yang Allah berikan harta, kemudian dia infakkan di kanannya, ketemu orang dia tidak ragu-ragu, ketemu orang kasih, ketemu orang kasih. Nah, saya sering sampaikan, kita mungkin ya, tergantung, kalau kita punya uang banyak, kasih $. Kalau enggak punya duit ya 100.000, kalau enggak punya duit ya 10.000, enggak punya 1.000. Yang penting kita ada kita kasih orang, yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan pada diri saya pribadi, juga pada bapak dan ibu-ibu. Kalau terbetik dalam benak kita ingin bantu orang, jangan pernah tunda, kasih aja. Lagi di kantong berapa, lihat orang nenek-nenek miskin, pengen kasih, langsung kasih aja. Jangan ragu-ragu. Itu lagi kita dapat hidayah. Ya, kalau kita bilang nanti, oh lupa udah. Ya, nanti yang lewat bukan nenek lagi, yang lewat cewek cantik, kita malah dosa. Kalau lagi pingin kasih aja, jangan tunda-tunda,
Jangan tunda-tunda. Kita lagi dapat hidayah. Karena setiap kita kasih, berarti ini tabungan buat kita. Tabungan buat kita. Tabungan buat kita. Dan setiap rupiah yang kita keluarkan, pasti ganjarannya berlipat-lipat ganda di akhirat kelak. Maka jangan membodohi diri dengan mengumpulkan harta banyak-banyak, tapi bukan untuk kenyamanan diri, tapi kenyamanan orang lain. Taib, kemudian pembahasan tentang hadis ya. Qala fa masyaitu ma'ahu sa'atan faqala li. Aku pun jalan lagi sama Nabi. Ini lanjutan hadis ya. Tidak ada kaitannya dengan ini, tapi saya bacakan aja hadisnya. Aku jalan sama Nabi, kemudian Nabi ngobrol sama aku. Nabi sampaikan, hati-hati Abu Dzar, orang yang ngumpulin harta banyak-banyak nanti di akhirat jadi apa? Miskin. Kemudian Rasulullah jalan lagi sama aku. Rasulullah ngomong lagi, ijlis hahuna, duduk di sini. Qala fa ajlasani fi qa'in haulahu hijara. Aku pun duduk satu dataran, samping di sekitarnya ada bebatuan. Faqala ijlis hahuna hatta arji'a ilaika. Duduk sini, jangan kemana-mana sampai aku balik di malam hari. Disuruh duduk sendiri. Rasulullah pergi. Qala fantalaqa fil harra hatta la arahu. Rasulullah pun pergi menuju Harra. Harra ada satu daerah namanya Harra, atau dia adalah bebatuan cadas yang di kota Madinah. Rasulullah pergi ke arah bebatuan tersebut sampai aku tidak melihatnya. Falabitha anni fa atala al-labthu. Rasulullah pergi lama dan lama tidak balik-balik. Aku duduk di situ nurut sama Nabi. Thumma inni sami'tu wa huwa muqbilun wa huwa yaqul. Kemudian aku mendengar Nabi dalam kondisi datang menujuku sambil Rasulullah SAW berkata, wa in sarak wa in zana. Rasulullah ngomong sama seseorang. Rasulullah bilang, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, qala falama ja'a lam asbir hatta qultu. Ketika Rasulullah datang, aku bertanya, aku tidak sabar, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ja'alani Allah fi da'ak, man tukallimu fi janibil harra. Tadi kau ngomong sama siapa ya Rasulullah? Kau berkata, meskipun mencuri, meskipun berzina, ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'an. Aku tidak mendengar ada yang membalas omonganmu. Ngomong sama siapa? Kau ngomong sendiri. Dzalika Jibril, kata Nabi tadi saya ngomong sama Jibril alaihissalam. Aradhuli fi janibil harra, tiba-tiba Nabi Jibril muncul di samping tempat tersebut. Kemudian Jibril berkata, "Basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Berilah kabar gembira kepada umatmu wahai Rasulullah, siapapun yang meninggal di antara mereka tidak berbuat syirik sama sekali akan masuk surga. Tidak riya, tidak ujub, tidak percaya dukun, tidak percaya pamali-pamali, tidak, pokoknya murni tauhid, dia akan masuk surga. Qultu, maka aku bilang sama Jibril, wahai Jibril, wa in sarak wa in zana, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Kata Rasulullah, na'am, iya, meskipun berzina. Kata Jibril, benar, meskipun mencuri, meskipun berzina, kalau dia tidak berbuat syirik sama sekali, niscaya dia akan masuk surga. Qultu, aku berkata, wa in sarak wa in zana, ya Rasulullah, benar begitu? Meskipun mencuri, meskipun berzina, kalau tidak berbuat syirik masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, benar begitu? Meskipun mencuri, meskipun berzina bisa masuk surga? Kata Rasulullah, iya, yang penting tidak syirik. Dalam sebagian riwayat Abu Dzar tanya lagi, ya Rasulullah, benar meskipun mencuri? Kata Rasulullah, benar meskipun ente enggak suka. Ala ragma unufik, meskipun kau tidak kau ragu, intinya begitu ceritanya ya. Ala ragmi unufik ya. Ala ragmi unufi Abi Dzar. Ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya, meskipun engkau tidak suka atau bagaimana, tetap saja aturannya demikian. Ini dalil tentang pentingnya keutamaan orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Bukan hadis ini mengatakan masalah zina, mencuri itu gampang, enggak, tapi artinya ada keutamaan orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia masih bisa mungkin masuk surga meskipun dia mencuri, meskipun dia pernah berzina, dengan syarat tidak berbuat syirik sama sekali. Baik, demikian saja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan ibu-ibu. Apanya? Oh iya, lewat HP-nya semua. Window. Ada Win? Belum ada? Nomor HP-nya keliru kali.
Dari Zoom. Coba dibaca aja. Hah? Oh, dikirim. Oke. Pertanyaan, bagaimana amalan istri dengan cara sedekah tapi harta kan punyanya suami. Sedangkan istri tidak pakai dapat jatah uang belanja. Tapi uang belanja suruh ambil sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, harta suami, bukan harta apa? Istri. Harta istri pun harta istri, bukan harta apa? Suami. Kalau istri dapat warisan dari orang tuanya, dapat hadiah dari keluarganya, itu bukan milik suaminya. Demikian harta suami yang suami kerja sendiri, bersusah payah juga harta apa? Suami. Kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada anak istrinya. Kalau istrinya sudah dikasih makan, dibelikan baju, diberikan tempat tinggal, ya sudah selesai. Selebihnya adalah harta suami. Oleh karena harta adalah milik suami, ketika istri ingin bersedekah harus minta izin kepada apa? Suami. Kecuali hal-hal yang dia tahu suaminya tidak perlu minta izin, seperti kasih mungkin bikin kue buat tetangga, seperti itu enggak perlu minta izin, apalagi suaminya duitnya banyak. Tapi kalau jumlahnya nominal agak besar, tentu dia harus minta izin sama apa? Suami. Nah, minta izin sama suami, kapan suaminya mengizinkan, suaminya dapat pahala sedekah, dia juga dapat pahala apa? Sedekah, ya. Jadi ibu-ibu, banyak suami dermawan karena istrinya, dan juga banyak suami yang pelit karena apa? Istrinya. Istri ini punya pengaruh luar biasa. Suaminya jadi hidup glamor karena istrinya, suaminya jadi zuhud karena apa? Istrinya. Ya, karena istri adalah pembisik yang luar biasa. Makanya para pemuda jangan terpedaya dengan para pemudi. pemuda masjid ini. Masjid apa? Tabayun ya. Tabayun. Remaja masjid tabayun. Meskipun umurnya 60-an ya. Jadi maksud saya, wanita kalau mau sedekah minta izin sama suami. Emang baik, Mas, ini gini ada anak yatim, ada ini. Insyaallah kalau suaminya oke, ACC, dia juga dapat apa? Pahala. Dia juga dapat pahala. Enggak boleh dia ambil uang suaminya kemudian dikasih ibunya, kasih bapaknya 10 juta, enggak boleh. 1 juta aja enggak boleh. Itu nominal yang besar 1 juta. Harus minta izin sama suaminya. Saya punya anak kebetulan cowok semua. Dulu suami suka menghadiahkan emas, ya. Dalam emas yang terkumpul itu saya niatkan untuk biaya pernikahan anak-anak saya. Karena anak laki-laki saya jika menikah kelak mereka yang mengasih membiayai resepsinya dan membawa hantaran untuk keluarga wanitanya. Selain itu juga untuk biaya anak cucu nanti. Bolehkah saya berniat seperti Ustadz? Jika tidak boleh, bagaimana sebaiknya, mohon nasihatnya. Kalau suami menghadiahkan emas buat anak-anak berarti harta milik apa? Anak-anak, ya, bukan milik kita. Kita boleh menyarankan pada anak-anak, kita boleh bilang ibu yang simpan ya emasmu, ya. Tapi siapa anak yang dikasih itu milik anak tersebut, ya. Milik anak tersebut. Misalnya anak pertama dikasih emas sekian, anak sekian, ya itu berarti milik anak-anak, ya. Maka kalau kita niatkan untuk kita kumpulkan untuk biaya mereka nikah boleh, tapi kita bilang kasih tahu sama mereka, ini emas mama simpan ya, nanti karena kamu kalau nikah kamu butuh biaya banyak, boleh, tidak masalah. Pak Ustadz, kalau ada orang yang suka berbagi rezeki kepada sanak saudaranya dan memberi santunan kepada anak yatim piatu berumrah dan membeli perhiasan foya-foya, tetapi kita tahu uang tersebut dari hasil korupsi, kita sudah menasihatinya, bagaimana dengan uang yang sudah kami terima dari hasil korupsi tersebut? Kalau saya tolak ya. Kalau memang itu benar-benar kita tahu hasil korupsi, kita kembalikan. Kalau benar itu hasil apa? Korupsi. Tapi kalau tidak tahu, misalnya dia koruptor, tapi dia punya usaha yang lain. Dia juga punya toko, dia juga punya ini, kita tidak perlu tanya sebenarnya. Yang dia kasih ya sudah kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau ternyata kita tahu benar-benar hasil korupsi, ya kita nggak boleh. Karena itu korupsi bukan uang dia, uang apa? Uang orang. Seperti kita tahu ada orang masuk rumah seorang mencuri motor orang lain, kemudian dia kasih ini motor buat kamu. Tahu ini motor punya orang, harus dikembalikan. Tidak boleh kita terima. Tapi kalau kita tahu hasil dia ada yang haram dan ada yang tidak haram, dia mungkin juga punya jualan, dia juga punya bisnis, kita terima aja, nggak ada masalah, nggak usah nanya. Tapi kalau kita tahu persis itu hasil korupsi, maka tidak boleh kita terima, kita kembalikan. Kenapa? Ini saya nggak tentram uang ini uang panas, ini uang harta, uang negara, harus dikembalikan.
Saya nggak tahu orang tuh korupsi gampang sekali ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau kanat law athrat baglatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi lahu tariq ya Umar." Kata Umar ketika dia jadi kepala negara di Madinah dan kekuasaan kaum muslimin sampai di Irak jaraknya ribuan meter dari kota Madinah. Kata Umar, kalau ada himar keledai yang tersungkur di kota Irak, saya pasti akan ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak ratakan jalan di sana untuk bisa dilewati oleh himar. Maksudnya dia merasa tanggung jawab, dia jadi pemimpin itu tanggung jawab besar, bukan malah ngeruk harta apa? Harta rakyat ya. Orang kalau ngeruk harta rakyat, nanti dia akan disidang hari kiamat kelak, musuhnya banyak. Mending seorang kalau mencuri harta satu orang, si A mencuri harta B, hari kiamat dia akan disidang berhadapan dengan B saja, si A lawan si B. Jadi kalau curi harta rakyat, hari kiamat repot, akan berhadapan dengan rakyat banyak. Mau senang-senang untuk sudah, kebanyakan orang korupsi bukan orang miskin, juga orang kaya. Tadi tamak ya. Bukan orang, kalau orang miskin kelaparan, miskin jadi pejabat, miskin ya boleh korupsi aja, kok enggak dikasih makan sama negara. Udah kaya kok. Udah kaya, udah jalan-jalan luar negeri, sudah gandeng cewek sana, gandeng cewek sini, kemudian masih korupsi. Binasa hari kiamat kelak. Dan tidak berkah, itulah tidak berkah. Itulah tidak berkah. Tamak kehidupannya, mikir kekuasaan terus tidak ada ujungnya. Tahu-tahu mati, amal tidak ada. Waliyadzubillah. Jadi pejabat yang baik, pejabat yang bertakwa, yang tahu ini semua adalah amanah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk rakyat, itu nanti malah di surganya paling atas. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika si fulan punya harta yang sudah sampai nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak dikeluarkan dengan alasan khawatir akan berkurang banyak? Lah, gimana banyak? Kan harta cuma 20%. 20% dari banding 100 sedikit. 2,5 dibanding antum punya 100 diambil 2,5, itu cuma sedikit. Gimana bilang banyak? Tidak bersyukur Allah kasih harta 100, cuma dia minta suruh infak 2,5, yang kasih harta kamu Allah. Disuruh infak 2,5 merasa kebanyakan. Terus gimana? Enggak usah diinfakin. Dosa. Ini tadi sama. Istri tidak pakai dapat jatah uang belanja, tapi uang belanja suruh ambil sendiri. Ya benar, istri memang tidak ada uang jatah bulanan, enggak ada ya. Yang ada pokoknya dia makan, dia minum, dapat pakaian, tempat tinggal, kebutuhannya terpenuhi. Adapun punya uang pegang sini itu enggak ada dalam Islam ya. Ya enggak ada. Kalau dia kurus ya suaminya wajib menggemukkannya. Kalau dia baju enggak ada, robek-robek, wajib suaminya belikan apa? Bajunya. Kalau dia tidur di luar wajib dikontrakan apa? Rumahnya. Lebih dari itu enggak ada. Saya punya jatah 5 juta per bulan ya. Ngapain? Enggak ada. Enggak ada. Tugas suami menafkahi apa? Anak, istri. Lebih dari itu enggak ada. Ya kalau mau infak ya bilang sama suami, Mas bantu dong, saya ada teman miskin, bantu ya, insya Allah dapat pahala juga. Tapi demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga Ibu menjadi istri-istri yang solehah, ya, bisa membantu para pemuda-pemuda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekerja sama suami istri untuk meraih surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.